Hai penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyakit. Semoga hari ini kita dibukakan pintu-pintu rezeki kita dari segala penjuru. Amin, amin ya robbal alamin. Tahukah kamu perbedaan hukum pidana dan perdata yang wajib Anda ketahui? Nah, kebetulan ini adalah bidang saya. Di akhir video nanti juga saya akan jelaskan apa itu pasal karet. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya dibantu support dulu, like, subscribe, dan komen. Hukum merupakan sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang dibuat untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban umum dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari pelanggaran hak serta untuk menegakkan keadilan dan mencapainya kemakmuran. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang dalam negara tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan orang itu memiliki hak atas suatu hal berdasarkan hukum yang berlaku. Pengertian hukum pidana menurut CST Council merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan. Menurut Profesor Muljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman pidana bagi orang yang melakukannya, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu, dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana mengenakan pidana itu dapat dilaksanakan. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan hukum atau perbuatan melanggar hukum, kepadanya akan diancam hukuman yang bervariasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada negara tersebut. Sumber-sumber hukum pidana itu terbagi dua. Yang pertama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP, dan yang kedua adalah di luar dari KUHP itu sendiri. KUHP merupakan lex general atau aturan umum mengenai tindak pidana, sedangkan aturan yang di luar KUHP merupakan lex spesialis karena mengatur lebih detail dan khusus. Misalnya undang-undang yang mengatur tentang tindakan korupsi, atau undang-undang anti terorisme atau narkoba. Nah, apa tujuan adanya hukum pidana? Pada dasarnya, hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP dibuat untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung dan masyarakat secara luas atau umum, di mana jika tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Selain itu, hukum pidana bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, akan terdapat sanksi yang memaksa jika terjadi pelanggaran. Kita masuk dalam hukum perdata. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subekti menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan seseorang. Sedangkan menurut CST Council, hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur perorangan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam satu negara. Kenapa hukum perdata itu bagian dari hukum privat?
Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar individu, antara lain adalah hukum perdata dan hukum dagang. Oleh karena itu, akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata tidak berakibat langsung terhadap kepentingan umum dan hanya berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat. Sumber-sumber hukum perdata juga terbagi dua: sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu KUHP Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta undang-undang lainnya yang termasuk dalam ranah hukum perdata dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang timbul karena kebiasaan dan tidak terdapat pengaturannya secara rinci dalam bentuk tertulis. Nah, apa tujuan dari hukum perdata? Jika hukum pidana tadi bertujuan untuk ultimum remedium atau upaya terakhir, maka hukum perdata bersifat privat, yaitu menitikberatkan mengenai hubungan perorangan dan kepentingan perseorangan, sehingga tujuan adanya hukum perdata adalah mengatur hubungan antara perorangan. Misal, adanya undang-undang perkawinan yang mengatur tentang apa saja syarat perkawinan agar dianggap sah, hal-hal apa saja yang dapat membatalkan perkawinan tersebut, dan lain-lainnya. Hal ini hanya berlaku bagi pihak yang melangsungkan pernikahan dan tidak memiliki dampak secara langsung bagi kepentingan umum. Nah, sering ada pertanyaan kepada saya, bisakah perkara perdata itu menjadi perkara pidana? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sudah terlihat jelas perbedaan hukum pidana dan perdata. Namun ternyata pada praktiknya banyak muncul perkara perdata berubah menjadi pidana, padahal sudah jelas bahwa keduanya merupakan dua kategori hukum yang berbeda, di mana hukum pidana dikenakan kepada seseorang yang dianggap telah mengganggu kepentingan umum oleh negara, sedangkan hukum perdata negara hanya bertindak sebagai pengawas. Contoh yang sering kita dapati hukum perdata yang pada akhirnya berubah menjadi hukum pidana, yaitu kasus sengketa tanah. Terlihat jelas bahwa sengketa ini terjadi karena adanya pertikaian antara dua pihak yang sedang merebutkan lahan, yaitu hukum perdata. Namun kejadian ini sering dibawa ke ranah hukum pidana. Hal ini mungkin terjadi jika terdapat unsur pidana yang muncul saat proses sengketa tanah. Misalnya, terdapat pemaksaan, penganiayaan, penggelapan, penipuan, penyerobotan lahan, dan sebagainya. Contoh lainnya yang biasa kita dapati itu perkara hutang piutang. Misalnya, seseorang tersangka tiba-tiba harus mendekam di penjara karena dirinya telah berhutang kepada seseorang misalnya. Hal ini jelas murni kasus perdata, namun bisa saja masuk ke ranah hukum pidana karena adanya penggunaan pasal yang dianggap sebagai pasal karet, di mana tersangka dapat dianggap telah melakukan penggelapan dan penipuan kepada korban. Tuduhan inilah yang akan terus diajukan hingga utang tersebut dapat dilunasi oleh tersangka. Demikian penjelasan saya tentang hukum pidana dan hukum perdata. Di awal video tadi juga saya akan menjelaskan apa sih pasal karet itu. Pasal karet adalah sebutan dari sebuah pasal atau undang-undang yang dianggap tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Di Indonesia, pasal-pasal berlaku yang dianggap sebagai pasal karet meliputi pencemaran nama baik, penistaan agama, undang-undang lalu lintas, undang-undang ITE. Sementara rancangan undang-undang yang dianggap sebagai pasal karet meliputi pasal santet, teluh, penghinaan terhadap presiden, Perpu Ormas, dan undang-undang permusikan. Contoh unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut pasal 310 KUHP itu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Tetapi hal-hal yang menjadi seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik pasal 310 tadi, yaitu bisa saja dia menyampaikan informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, misalnya untuk membela diri, untuk mengungkapkan kebenaran.
Jadi menurut saya, memperlakukan pasal karet ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kepolisian saja, karena dapat diselesaikan dengan cara damai atau musyawarah, dengan cara mendengarkan alasan dan tujuan dari para pihak. Selain itu juga memang seharusnya sudah menjadi tugas dari kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya dong. Demikian edukasi kami kali ini, semoga bermanfaat. Tunggu edukasi kami selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy, salam sejahtera untuk kita semua.